Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Bersama dengan saya nyanyikan pujian ini. Dialah yang layak dipuji, dialah yang layak disembah, dia mulia, dia ajaib, dia segalanya bagiku. Yesus layak, oh Yesus layak dipuji, Yesus layak, amin, layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, dia segalanya bagiku, dia segalanya bagiku. Hormat, syukur, pujian bagi Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang Bapa beri di hari yang baru. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengurapi kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari membuka Alkitab kita di dalam Lukas 24, mulai ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sedang membaca peristiwa ketika Yesus naik ke sorga. Bapak, Ibu, ada makna kenaikan Yesus ke sorga kalau kita membaca beberapa buah ayat ini. Boleh saya sampaikan yang pertama, yaitu bahwa makna kenaikan Yesus ke sorga merupakan satu tanda kemenangan yang sangat besar. Kenaikan Yesus ke sorga adalah tanda kemenangan yang sangat besar. Saya yakin ketika Yesus naik ke sorga, setelah dia terangkat dan dia kembali ke sorga, maka di sana Yesus dielu-elukan oleh seisi sorga. Dia telah menang. Kita tahu bahwa pelayanan Yesus di dunia ini mencakup kedatangan atau kelahiran, pelayanannya selama 3,5 tahun, kemudian penyalipannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, penampakan dirinya, dan kemudian dia naik, dia kembali ke sorga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, makna kenaikan Yesus adalah merupakan satu tanda kemenangan yang sangat besar, kemenangan akbar yang ditunjukkan oleh Yesus lewat kenaikan ke sorga. Bapak, Ibu, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, benar. Yesus memiliki kemenangan yang gilang gemilang. Dia turun dari sorga dalam rangka penyelamatan manusia, walau banyak yang menghadang. Kita melihat bagaimana ketika berita kelahiran raja itu didengar oleh Herodes, maka Herodes berniat membunuh semua bayi yang ada di Yerusalem, Betlehem dan sekitarnya. Kita melihat bagaimana
Ketika menjelang persalinan, Maria dan Yusuf tidak mendapat tempat yang layak. Tapi semua itu tidak dapat menghalangi Yesus hadir di muka bumi. Kemudian dia mulai melayani, saudara sekalian. Walaupun banyak yang menolak dan tidak percaya. Saya mau pakai istilah terjadi banjir mujizat. Banjir mujizat. Kemenangan besar terjadi ketika Yesus mulai melayani selama 3,5 tahun di muka bumi. Sampai Lukas menulis dalam Injil Lukas 7 ayat 21. Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu, kemudian dia mati di salib. Iblis tertawa, iblis bersuka cita, seolah-olah menang. Dia menari-nari. Tetapi kemudian iblis menangis dan ketakutan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kubur yang dimeterai, batu penutup itu tidak dapat menghalangi kebangkitan Yesus. Prajurit-prajurit yang berjaga-jaga dengan senjata yang lengkap, dengan meterai yang sudah dimeteraikan pada batu kubur, itu tidak dapat menghalangi kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, kubur dan alam maut tidak dapat menahan Yesus. Dia bangkit dengan kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ketika dia bangkit, dan kemudian selama 40 hari dia menampakkan dirinya dan membuat banyak orang percaya, dan iman yang hancur dipulihkan. Murid-murid yang sudah patah semangat dipulihkan kembali oleh Yesus. Bapak Ibu, begitu banyak mujizat keajaiban yang dikerjakan oleh Yesus. Sampai-sampai di dalam Injil Yohanes 21 ayat 25 berkata, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bapak Ibu, kemenangan yang luar biasa. Dan akhirnya Yesus naik ke sorga, kembali ke tahtanya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dia sudah merebut kemenangan. Ketika dia naik ke sorga, itu satu pernyataan bahwa kemenangan yang akbar telah terjadi, telah diraih, telah dikerjakan oleh Yesus. Maut tunduk kepada dia, kematian dikalahkan. Dia bangkit, area kubur tidak dapat menahan dia. Dan dia memproklamirkan kebangkitannya. Ada gelombang sukacita menyusul banjir mujizat yang sudah dikerjakan selama 3,5 tahun. Dan ketika dia naik ke sorga, saudara sekalian, itu satu bukti kemenangan yang luar biasa. Dunia tidak dapat menahan dia. Proyek Allah telah selesai. Dan dia menyediakan kemenangan, berkat-berkat kehidupan keselamatan bagi seberapa banyak orang yang akan percaya kepada dia. Sepantasnya lah ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga, hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Wahyu 6 ayat yang kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Yesus menang, saudaraku. Dia kembali ke sorga bukan sebagai yang kalah,
Tetapi sebagai yang menang, yang telah menundukkan, menaklukkan maut, mengalahkan kematian, dan dia telah mengabarkan berita kerajaan sorga, berita kerajaan Allah, dan banyak orang yang percaya, bertobat, dan diselamatkan. Kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Kristus, ibarat pahlawan, Yesus telah merebut kemenangan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, mari kita baca. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Kita lebih dari pemenang. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14, saya bacakan juga ayat ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah pergumulan kita melawan virus corona, melawan pergumulan ekonomi, tantangan ekonomi, menghadapi segala macam apapun masalah itu yang saudara dan saya sedang hadapi, ingat bahwa kenaikan Kristus ke sorga itu merupakan satu kemenangan yang gilang gemilang. Dan dengan kemenangan itu, dia telah membawa saudara dan saya untuk menikmati dan mencicipi berkat-berkat kemenangan itu. Bapak Ibu, di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17, mari kita baca ayat ini. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Segala puji bagi nama Tuhan. Ketika disalib, Yesus berkata sudah selesai. Dan dia mati, tetapi dia bangkit. Dan dia naik ke sorga. Dia selesai menyelesaikan semua yang dikerjakannya bagi umat manusia. Mari kita syukuri dan kita hargai karya yang dikerjakan Yesus bagi kita. Bertahanlah dalam rencananya sampai rencananya digenapi dalam hidup saudara dan saya. Dia akan memberkati rumah tangga kita. Dia akan memberkati keluarga kita. Dia akan memberkati pekerjaan kita. Dia akan memberkati pendidikan kita. Dia akan memberkati tubuh jasmani kita. Dia menjanjikan kesembuhan, kelepasan, kemenangan, pertolongan, keberhasilan bagi saudara dan saya. Sekalipun kita harus memikul salib, tetapi kita sedang berjalan di jalan kemenangan. Saudara sekalian, pikulah salib itu. Mari kita berjalan dengan iman sekalipun ada banyak tantangan yang menghadang kita. Tapi saudara lebih dari pemenang. Jangan mau dikalahkan. Jangan kendor semangatmu. Terus setia beribadah. Terus setia melayani Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong setiap pergumulan. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau ada di dalam pergumulan. Ketika engkau melihat memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Dia sudah naik di tempat yang maha tinggi. Dan dari sanalah akan datang berkat-berkat yang akan memberi pertolongan, keluputan, kelepasan, kemenangan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam Lukas 24 ayat 50b tadi dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bapak Ibu, dia meninggalkan kita dengan segala janji-janji, kemenangan, kekuatan, keluputan, pertolongan, dan keberkatan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur bagi semua yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Bapak Ibu, apapun tantanganmu, sekali lagi kita diingatkan bahwa dengan kenaikan Yesus ke sorga, maka ada kemenangan, ada janji-janji pertolongan yang dapat kita terima di dalam Yesus. Bahkan jangan lupa ketika dia kembali ke sorga, dia sedang menyediakan tempat bagi kita di dalam kemuliaannya. Sebab Yesus berkata,
Dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Segala puji bagi nama Tuhan. Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, kemenangan atas penyakit, kemenangan atas segala persoalan, pergumulan dan masalah. Di dalam Kristus kita cakap menanggung segala sesuatu. Hormat, syukur, pujian bagi Tuhan. Selamat, nikmatilah kemenangan Kristus. Saudara sedang berjalan di jalan kemenangannya. Tetap setia dan mengasihi Dia. Mari bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Bapa buat firman Allah yang kami dengar. Biarlah kehendak-Mu yang terlaksana dalam hidup kami. Terima kasih buat kemenangan-Mu. Engkau naik ke sorga sebagai satu tanda kemenangan yang gilang gemilang. Engkau sudah menyelesaikan kematian-Mu untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dan kami sudah diampuni, kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kemenangan atas penyakit, atas kemiskinan, atas kegagalan, dan atas segala pergumulan hidup kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan, mencicipi dan menikmati berkat-berkat kerajaan sorga. Bukan hanya sebatas berkat jasmani, tetapi lebih dari itu berkat rohani. Kelengkapan-kelengkapan sorgawi kami terima. Kepenuhan oleh Roh Allah dengan urapan minyak urapan yang baru. Itu menjadi bagian kami. Bapa Sorgawi, hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat. Mulai dari saat ini mereka hidup dalam kemenangan. Oleh karena Kristus yang adalah pahlawan itu ada di tengah-tengah kami yang memberikan kemenangan, kekuatan. Kami cakap menanggung segala pergumulan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tidak akan diintimidasi oleh iblis, tapi kami berdiri di atas kebenaran firman Allah di dalam segala keadaan. Bahkan ketika kami memikul salib, Engkau yang akan memampukan kami sehingga kami tampil sebagai pemenang dan nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan rumah tangga, pendidikan, kesehatan jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setia, yang mengasihi Tuhan, selalu dapat melihat kemuliaan Tuhan. Berkati gembala kami Tuhan, memberi kesehatan, kekuatan, kesembuhan, mujizat dinyatakan dalam nama Yesus. Bahkan urapan baru untuk hamba-Mu terus membawa sidang jemaat semakin mengasihi Engkau. Seluruh staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, seluruh aktivis pelayan, bahkan jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua, kami ada di dalam perlindungan, pertolongan, kasih karunia, bahkan mencicipi kemenangan yang sudah Engkau kerjakan dan Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan menerima kelimpahan pemeliharaan yang sempurna, bahkan belenggu dosa sudah dipatahkan, dibebaskan, dilepaskan. Kami hidup dalam kemerdekaan, berkemenangan, mencicipi berkat-berkat sorgawi dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan kembali beraktivitas dengan penuh ucapan syukur. Dan kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati, shalom.